Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada ya. Pada pagi ini saya selalu menengok kebun yang saya rawat, khususnya kebun kopi. Ini ada sesuatu yang perlu saya perlihatkan kepada sampean kabeh ya. Dan semoga itu bermanfaat nantinya. Ini saya itu kemarin setelah tahu di banyak media sosial tentang masalah sistem lancuran ataupun kopi lancuran ya. Lalu saya praktekkan di kebun ini, alhamdulillah ada yang berhasil karena sesuai dengan apa tepatnya dalam penyunatan ataupun penyimpanan bahan, alhamdulillah ada yang berhasil. Jadi di sini ada sekitar 10 lancuran yang saya pelihara dan semuanya saya lakukan uji coba. Jikalau disunat bagaimana, jikalau disimpan pada waktu yang tepat bagaimana, dan jikalau tidak dilakukan penyunatan, dibiarkan begitu saja, itu hasilnya bagaimana. Itu saya sepilkan ya, saya akan perlihatkan dan ini adalah hasil pengalaman dari saya. Oke, langsung saja saya perlihatkan pada salah satu batang kopi yang dulu di bulan 12 saya lakukan penyunatan. Ini dulu di bulan 12 saya lakukan penyunatan. Nah, alhamdulillah ini walaupun kurang maksimal ya, ini sampai ujung. Bakal bunga ini sampai ujung, ini juga sampai ujung. Ya. Di bulan 12 kemarin saya melakukan penyunatan, saya sisakan 4 dari atas, 4 ranting dari atas. Tapi ini diserang banyak sekali oleh semut ya. Dan ini tumbuh di bawah di bawah pohon kelapa sehingga sinar kurang masuk. Sinarnya kurang masuk, dan jikalau ini mungkin sinarnya itu penuh pada tanaman ini, mungkin akan berkembang ataupun menghasilkan bunga yang maksimal atau buah yang maksimal. Tapi ini kita nanti saja ataupun kita tunggu saja seperti apa nantinya jikalau sudah muncul buahnya di tahun 2026. Nggak apa-apa karena ini uji coba, kita lakukan terus menerus. Dan ini ada yang saya lakukan telat saat penyunatan ya, saat penyunatan telat ya. Memang ini saya sunat tapi telat ya, telat sudah banyak buah tapi baru saya sunat, dan ini telat. Hasilnya seperti ini, buahnya pun jadi tapi ini lokalan, bijinya kecil-kecil ya, tapi nggak masalah. Tapi kemarin karena ini tumbuh di bawah pohon waru ya, ini mengalami payah ini ya. Tidak apa-apa, ini tahun besoknya akan saya sambung aja pakai sistem payung. Dan ada juga yang ini saya perhatikan terus menerus ya, ini pada buah pertamanya saya melakukan juga penyimpanan bahan yang tepat, tapi ketika masuk B2-nya pada kopi ini, batang ini, saya tidak melakukan perantingan sama sekali. Tapi nggak masalah, ini hanya uji coba, tapi hasilnya tetap kurang maksimal. Oleh karena itu teman-teman, jika memelihara kopi sistem lancuran ataupun menjulang ke atas, itu yang diperhatikan adalah satu, penyunatan di bulan 12 atau penyortiran ya, ranting-rantingnya yang akan ditumbuhkan untuk dibuahkan itu yang mana saja. Terus yang kedua, setelah panen segera lakukan perantingan dari bawah. Ini dari bawah kemarin tidak saya ranting sama sekali ya, sama sekali tidak saya ranting, sehingga ada beberapa gugus tuh, ada yang 3 gugus saya biarkan saja. Tapi ini merupakan uji coba, hasil pengalaman saja dari saya. Oleh karena itu ya,
segera dilakukan pruning ataupun pemangkasan perantingan setelah musim panen. Dan ini nantinya tetap akan saya panen ya. Sudah merah. Ini terlalu rimbun ya, naungannya itu terlalu rimbun sehingga mungkin satu, naungan terlalu rimbun, dua, tidak melakukan pemangkasan setelah panen sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Dan saya perlihatkan lagi pada kopi-kopi sistem lancuran dari saya, ini juga saya melakukan perantingan tepat ya. Perantingan tepat, akan tetapi di sini banyak terkena hama sehingga tetap kurang maksimal, dan ini sangat rimbun sekali ini naungannya ya. Dan ini adalah salah satu kopi sistem konvensional ya, dan ini full masuk sinarnya itu masuk, sehingga ya tetap berbeda antara kopi yang terdapat naungan dan yang tidak terdapat naungan. Itu pun hasilnya berbeda, tidak sama. Dan yang lain ini juga, ini saya melakukan penyimpanan bahan tepat pada waktunya ya, tepat pada waktunya. Akan tetapi kemarin ini tumbang, terkena apa itu istilahnya, terkena batang kopi dari pohon naungan, itu ranting-rantingnya itu patah semua dari sini. Ini kan kelihatan kurus ya, hanya samping saja yang ada rantingnya. Ayo kita coba cari lagi ini ya. Ini juga sama ya. Dan ini yang tidak saya apa-apakan ya. Ini saya pruning tapi tidak tepat pada waktunya, terlalu rimbun, banyak naungan. Alhasil seperti ini ya. Hanya yang sehat, yang subur itu daunnya saja, tetapi tidak ada buahnya ini ya. Tapi ini bila dibenahi, bila kita perbaiki di musim-musim yang akan datang, ini masih bisa, ini juga masih bisa ya. Nah, ini ya. Terus lanjut yang lain, ini juga sama ya. Inilah saya lakukan perantingan itu tidak tepat pada waktunya, artinya ya tidak tepat lah ya. Karena pengetahuan saya yang sangat terbatas, sehingga saya melakukan uji coba, dan uji coba tersebut hasil dari belajar kepada para senior, baik bertemu langsung dengan orangnya ataupun di media sosial yang saya pelajari dan saya praktekkan ke dalam kebun saya ini. Lah, itulah pengalaman-pengalaman dari saya tentang seputar kopi yang saya rawat ya, sehingga inilah hasilnya ya, dan alhamdulillah tahun demi tahun tetap mengalami progres yang bagus, karena kita tekuni, kita selalu berusaha dari waktu ke waktu ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dan semakin baik, sehingga kita optimalkan bisa panen dengan maksimal, lalu harapannya kestabilan akan terus terjaga. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.